Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue bakal mengupdate lagi seputaran Bitcoinnya. Ya, jadi kemarin juga sudah saya update teman-teman untuk perihal update Bitcoin terakhir kali. Jadi sebelum dimulai untuk video ini lebih lanjut, saya pengen ngucapin ya selamat Hari Raya Kemerdekaan untuk Indonesia ya. Jadi semoga harapannya Indonesia itu ke depannya makin bagus lagi ya, makin maju dalam segala bidang teman-teman ya. Oke, jadi lanjut aja langsung. Ini ada berita terkini ya dari Twitternya Watcher Guru ya. Jadi ini juga udah verify. Dia ini sering nge-tweet seputar berita lah ya. Jadi memang di sini sekitar hampir 3 jam yang lalu ya dia nge-tweet kalau misalkan tingkat inflasi di UK itu mencapai 10 titik atau 10,1% itu merupakan tertinggi ya selama 40 tahun terakhir teman-teman ya. Jadi nanti mungkin kalian bisa kunjungin aja Twitternya, lanjut langsung nonton lah teman-teman ya. Jadi memang kondisi saat ini memang semua negara itu nggak dalam kondisi baik-baik saja. Makanya kalau misalkan kita melihat Bitcoin itu naik, rally atau lain sebagainya, ingat kita ini masih di dalam fase bearish gitu. Masih besar potensi ke depan kalau kita akan mengalami satu kali bantingan yang cukup dalam lagi gitu teman-teman ya. Jadi itu untuk diwaspadai ya. Cuman kalau misalkan nanti dia mampu lewatin kisaran 35.000 ya dan lain sebagainya, itu baru adanya konfirmasi untuk mungkin untuk si Bitcoin bisa melanjutkan penguatannya kembali. At least dia mampu break dulu dari si trend bearishnya ya. Kalau misalkan benar-benar mampu sustain atau break kisaran 35.000 dolar. Tapi kalau misalkan masih di kisaran 25, 26 atau bahkan 28, 28.000, 30.000 dolar, itu hanyalah kenaikan sesaat aja ya. Jadi memang di mana ada penurunan itu pasti ada kenaikan dan sifatnya sementara aja sebelum dia bisa koreksi lagi atau bahkan di dump lebih dalam. Maybe ngejar kisaran 13.000, 12.000 dolar gitu, itu masih possible gitu ya. Next, jadi memang saya ingin reminder lagi adanya event lagi untuk hari ini ya, khususnya malam nanti teman-teman. Sebentar akan saya. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi adanya beberapa event yang penting itu mulai jam sekitar setengah 8 malam sampai setengah 9 nih. Jadi ini ada FOMC member speak juga ya. Kemudian di sini ada data-data yang cukup penting seperti retail sales ya, M2M pada Juli. Kemudian di sini ada core retail sales juga, sama ada crude oil inventories juga nih. Jadi memang nanti malam mulai dari rentan jam setengah 8 sampai mungkin sekitar jam 9 malaman itu mungkin market akan sangat volatile ya, bergantung dengan data-data yang rilis ini dan juga apa yang ingin dibicarakan sama FOMC member ini ya. Jadi itu sedikit reminder aja buat teman-teman mungkin yang lagi ada posisi dan lain sebagainya gitu ya, untuk lebih berhati-hati atau malah bisa mengurangi posisinya gitulah kalau misalkan takut benar-benar market berubah arah gitu ya. Oke, jadi next ini untuk pembahasan USD dominance. Jadi terakhir kali kemarin saya bahas ini adalah udah saya tandain dengan lingkar orange ya. Jadi ini adalah area krusial kemarin yang sudah saya sampaikan pada video Bitcoin kemarin. Jadi let's say di kisaran sini adanya potensi untuk mengalami kenaikan, untuk ngejar lagi nih atau testing lagi ke box warna merah ini. Dan ya kita bisa lihat di sini mengalami pemantulan ya, retest sampai sini. Makanya semalam itu Bitcoinnya itu dibanting gitu ya, di sekitar 23.600-an dolar gitu. Jadi kemarin juga sudah ada saya info, saya antri untuk long, cuman nggak kejemput ya kan. Saya antri long itu di sekitaran 23.500 dolar, itu nggak kejemput sayangnya teman-teman ya, beda tipis lah. Ya udah nggak apa-apa ya. Jadi sekarang ini coba kita telusuri lebih lanjut lagi gitu ya. Saya akan menggunakan biasa bantuan kakek Fibo ya, dari swing low-nya. Ini time frame 1 jam by the way, ke swing high-nya dia, and then ya. Jadi di sini ini boxnya akan coba saya mundurin dulu sedikit ya. Jadi memang terakhir kali ketika dia sudah nge-spike ya, seperti ini dia udah nge-spike, kemudian dia koreksi atau retest nih sampai di bawah retracement 0,5 ini ya, dan di sini mendapati reaksi. Jadi memang balik lagi ini adalah golden ratio, ini 0,2-nya akan saya hilangin dulu biar gak kebanyakan. Oke ya. Nah, dia di sini retest ya. Dimana di situ adalah golden ratio yang berpotensi untuk mengalami pemantulan sebenarnya nih. Ya kalau misalkan kalian telah lebih lanjut untuk USD dominance, sebenarnya kalau misalkan dia masuk area sini harusnya lebih bisa berhati-hati. Cuman memang nggak ekspektasi kalau misalkan dia reboundnya ini signifikan seperti ini, makanya Bitcoin itu dihantam. Waduh, benar-benar dihantam gitu ya. Jadi memang ini ada masih golden ratio-nya, dia kepantul di sini dan sekarang posisinya lagi nge-retest lagi di box warna merah ini di sekitaran 5,96 sampai 6,03%. Jadi untuk si USDT dominance-nya ya tentunya ini adalah area resisten terdekat yang sedang lagi di testing sama dia.
So, kalau misalkan dia kena reject lagi dari area sini ya potensi untuk drop lagi lah. Maybe ngejar ke lowest terakhirnya dia di sekitar 5,8%. Jadi, kalau misalkan support terdekat, kita bisa menggunakan bantuan EMA 34 dan 55 lagi yang di sini. Ya, ini di sini. Ya, garis warna biru dan kuning ini menjadi area support terdekat untuk si Bitcoin. Ini di sekitaran 5,9 sampai 5,92% lah, let's say di kisaran situ. Jadi kalau misalkan dia pullback sedikit ya ke area sini, kemudian dia masih mampu melanjutkan penguatannya, at least harus berhati-hati khususnya untuk Bitcoin bisa aja kembali tertekan maybe ke kisaran 23.500, 23.600 dolar gitu ya. Jadi itu untuk reminder sama buat teman-teman sekalian gitu. Kalau misalkan area sini bahkan mampu dibablas, wah next target di box warna ungu ini ya di sekitar 6,15% ya, sekitar area situ. Oke, jadi ini dulu aja area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan sama kita semua ya, khususnya untuk jangka pendek untuk si USDT dominance. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame, and yes, dia closing candle daily kita bisa lihat ya. Terakhir kali ini benar-benar bikin tail candle cukup panjang, bahkan ini red candle, dan ya ini terakhir kali kita bisa lihat dia bikin ekor panjang ke atas gini ya. Tadi sampai ngepam ke kisaran 24.400-an dolar, kemudian di sini udah turun lagi sampai kisaran 23.800 dolar. Ya jadi memang masih plannya sama seperti beberapa info saya yang lalu ya. Untuk area terdekatnya itu di box putih ini secara daily itu aja adanya confluence of support MA55, 34 dan juga trendline garis warna merah ini. Ini di sekitaran 23.200 sekian sampai 23.600 dolar. Jadi itu adanya confluence of support. Maybe dia sedikit koreksi ngetes lagi sebelum bisa melanjutkan pushnya maybe yang untuk terakhir kalinya kalau kepentok di sekitar 25.500-an dolar. Ya jadi itu disclaimer-nya dulu buat teman-teman sekalian kalau yang nanyain ini apakah masih ada harapan untuk dia mantul dan lain sebagainya, masih. Ya jadi kita bisa melihat juga untuk skenario seperti sebelumnya. Ya di sini bikin tail candle cukup panjang, akhirnya dia turun perlahan and then akhirnya dia mengalami kenaikan lagi gitu. Jadi bisa aja ini turun perlahan bikin tail candle panjang ke atas ya sebelum dia naik lagi. Ya, teman-teman, jadi skenario ini bisa aja terulang kembali pada pergerakan Bitcoin. Ya, kenaikannya pun nanti mungkin bisa secara korektif lagi seperti terakhir kali dia mengalami kenaikan nih. Bukan seperti sebelumnya nih. Ini impulsif banget gitu ya. Jadi palingan kalau skenario bagusnya Bitcoin masih bisa melanjutkan kenaikan, saya sih saya pribadi tidak mengekspektasikan si Bitcoin ini ngepump seperti ini. Cuman kenaikannya maybe secara daily bisa secara korektif gini juga. Ya, naiknya itu secara perlahan lah. Itu teman-teman, ngejar ke kisaran 25.500 dolar nih di sekitar box ungu ini dan di sekitar retracement 0,5 dari tarikan Fibonacci retracement yang saya ambil dari swing high-nya dia di sini ya ke swing low-nya dia. Ya jadi kurang lebih seperti itu teman-teman secara daily time frame yang masih potensi untuk melakukan sekali lagi push ke atas gitulah ya untuk si Bitcoin. Untuk outlook yang ini juga kurang lebih hampir sama ya. Di sini adanya trendline support, kita bisa lihat ya beberapa kali di sini berhasil mantul gitu. Ini juga hampir mantul juga gitu ya. Dan sekarang ini benar-benar posisinya itu udah mendekati banget nih. Jadi ini adanya confluence of support juga di sekitar nggak jauh beda dengan red box putih yang tadi sudah saya sampaikan. Maybe kalau misalkan dia terpantul pun ya udah ngejar ke area bagian atasnya ini nih. Ya di sekitaran 25.500-an dolar. Itu menjadi area target maksimal kalau bisa misalkan kita menggunakan trendline dengan pattern rising wedge ini gitu ya. Cuman tentunya kita semua harus juga bersiap dengan skenario terburuk jikalau area ini terbreakdown, so dia bisa ngejar ke beberapa area support yang kemarin juga sudah saya sampaikan seperti 22.600 atau bahkan di sekitaran 21.700 gitu ya. Jadi itu aja dulu teman-teman kalau secara daily. Next ini untuk secara hourly time frame khususnya 1 jam ya. Jadi memang terakhir kali dia udah nge-spike ya. Di sini kita bisa lihat dia turun cuman sideways bikin range gini ya seperti terbentuk sebuah channel. Ya ini untuk trendline bawahnya, untuk trendline resisten atasnya. Dan ya tadi ini kita bisa lihat dia ini udah visit ya, ngetes sampai box warna hijau yang kemarin-kemarin sudah saya bahas. Ini di sekitaran range 23.500 sampai 23.700 dolar lah. Sekitar area situ dia udah mantul teman-teman, di sini mantul dan bahkan mampu break ya dari trendline resistennya di sini. Kita bisa atau saya tandai ini trendline resistennya plus di situ ada EMA 34 dan 55 garis warna kuning dan biru ini. Ini adanya confluence of resistance yang mampu di break sama si Bitcoin. Cuman ya dia ini ketahan nih
di sekitaran 24.400 dolar, kemudian langsung kena reject kuat. Ini benar-benar berlawanan dengan si USDT dominance-nya ya, dimana si USDT dominance ini rebound dari golden ratio Fibo, sementara untuk si Bitcoin ini malah kena reject kuat ya. Kalau misalkan kita ataupun teman-teman penasaran, kita coba aja menggunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low-nya dia, and yes, ini precisely dia kepentok ya, precisely dia bisa pas gini ya. Dia kepentok di retracement 0,5 nih. Ya, di retracement 0,5, di mana ini adalah golden ratio dari kakek Fibo ya di sini. Ya. Ini benar-benar kepentok di sini precisely, so bisa aja ini dead cat bounce gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang tahu ya, ketika dia udah drop turun ya, kemudian dia mengalami pemantulan ya, mantul sampai retracement 0,5 sekitar beberapa golden ratio ini, kemudian adanya kemungkinan rejection untuk bisa dead cat bounce pattern, yaitu untuk melanjutkan penurunan lebih dalam gitu ya. Jadi itu dulu yang perlu perhatikan. Kalau misalkan dead cat bounce terjadi ya, dia malah mampu jebol box warna hijau ini ya, next target di box ungu di sekitar 22.600-an, 22.800 dolar. Jadi palingan itu dulu aja yang support sekarang yang benar-benar perlu diperhatikan adalah box warna hijau ini. Kalau area ini breakdown, and then yes, jadi benar-benar potensi untuk dead cat bounce pattern, dia bisa melanjutkan penurunan lebih dalam, at least ngetes lagi di box warna ungu ini. Jadi palingan itu aja dulu untuk support-support krusial yang benar-benar perlu sekali diperhatikan untuk Bitcoin secara jangka pendeknya. And yes, jadi kemarin itu juga ada yang nanyain, kalau misalkan dia udah ke reject 1, 2, 3, 4, apakah ada pattern yang mungkin mengarah ke kondisi Bitcoin sekarang ya, secara hourly time frame lah khususnya. Jadi di sini ada semacam yang namanya rounding top pattern ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Ketika dia uptrend, kemudian lambat laun itu bagian atas itu mengalami pelemahan. Ya, cuman tetap nih berusaha di-push, turun lagi, berusaha di-push, reject lagi, berusaha di-push, reject lagi gitu ya. Makin lama makin lemah. Ini kurang lebih juga hampir mirip ya dengan kondisi Bitcoin sekarang. Kita bisa lihat ya. Kan saya tandain dulu sebentar pakai brush di sini. Ketika dia coba nih di sini, kita lihat ya. Ini coba nge-spike ke reject. Ini coba nge-spike lagi ke reject. Ini lagi ke reject lagi, ini ke reject lagi, ini ke reject lagi ya. Ini kita bisa lihat ya, udah penguatan beberapa kali, bahkan terakhir kali pun ya ini benar-benar false ya, dibikin tertingginya. Sama seperti sebelum-sebelumnya nih. Ya, sama seperti sebelumnya. Jadi memang ini ada indikasi untuk rounding top pattern. Nah, ya makin lama ini kita bisa melihat adanya pelemahan dari buyer yang Bitcoin itu lebih condong untuk breakdown ke bawah dengan area neckline. Kalau di sini kan ada neckline-nya, dengan area neckline menurut saya ini di box warna hijau yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi ini adalah area krusial. Kalau misalkan benar-benar di breakdown dari area ini, ya udah next target di box ungu. Ya jadi palingan itu aja gambaran yang kemarin nanyain. Kalau misalkan dia kereject berapa kali, apakah ada pattern yang mungkin kan biasanya kan double top ya 2 kali kereject, ada triple top 3 kali kereject, udah sempat saya sharing juga. Nah, kalau misalkan kereject beberapa kali atau bahkan cenderung turun-turun, itu bagaimana di bagian atasnya? Ya kurang lebih seperti inilah rounding top pattern gitu ya. Lebih menurut saya lebih masuk lah dengan kondisi posisi Bitcoin saat ini, dengan area neckline di box warna hijau ini adalah area yang krusialnya. So kalau misalkan neckline-nya dijebol ya, itu potensi untuk drop lebih dalam lagi atau ngejar ke beberapa area support bawahnya dari pergerakan si Bitcoin. Jadi palingan itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk dior lagi sebelum acquisition atas transaksi kalian masing-masing, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.